Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ali, NIM 0538333379 dari UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke. Jadi di tugas ini kita di soal tugasnya adalah untuk membuat project untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency. Jadi sudah ada API-nya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilan di viewport mobile ya, seperti itu. Untuk API-nya sendiri strukturnya seperti ini. Jadi isi dari datanya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke codingan langsung ya. Jadi untuk service untuk mengambil data dari dari URL-nya itu saya masukkan di folder services. Di sini ada cryptoservice.ts. Jadi berdasarkan uh, struktur data dari JSON-nya ini, kita modelkan dulu menjadi interface-interface yang nanti bisa dipakai. Jadi di sini sebenarnya ada dua model ya. Jadi ada model dari datanya ini, kemudian model keseluruhan. Nah, di keseluruhan ini juga ada model info di sini. Jadi kita buat interface data terlebih dahulu untuk menampung yang ada di sini datanya. Tapi karena di soal tidak dibutuhkan semua, jadi kita hanya memakai yang dibutuhkan saja. Jadi kita pakai rank, kemudian namanya, uh, coba kita lihat nama, kemudian simbol di sini BTC, kemudian dan price USD. Jadi kita modelkan sesuai di situ. Jadi ada rank, name, simbol, price USD dan ID-nya sebagai penanda sih kalau ini. Kemudian untuk pemodelan data JSON secara keseluruhan itu kita membuat interface result. Di sini isinya ada info, coins, name sama time, walaupun nanti sebenarnya tidak dipakai juga sih. Kemudian ada data yang berisi list of data, array of data. Nah, kemudian untuk mengambil datanya kita membuat satu constant get trace yang nanti hasilnya adalah list of data. Tapi ini dijalankan secara asing ya, jadi nanti bisa jalan tanpa harus blocking dari aplikasinya. Oke, URL-nya saya masukkan di sini. Jadi untuk mengambil datanya, untuk menghit URL-nya, saya menggunakan Axios. Jadi kita ada import Axios dulu di sini. Kemudian kita get, kemudian hasilnya jadi ketika sudah mendapat respons datanya, kita masukkan ke result di sini. Jadi masukkan ke interface result, kemudian kita hanya return karena yang diperlukan hanya data, jadi kita return res.data. Oke, kemudian untuk view-nya itu ada di sini. Jadi di sini ada satu button untuk refresh data. Jadi seperti yang ada di soal ya. Jadi di soal itu ada refresh data, refresh di sini, tombol refresh. Nah, kemudian di refresh ini saya membuat satu flagging is loading gitu. Jadi ketika
refresh data ini sudah diklik, kemudian lagi sedang proses mengambil data, itu tombolnya akan di disable dan akan berubah labelnya menjadi loading titik-titik seperti ini. Oke, untuk function refresh datanya sendiri seperti ini. Jadi ketika tombol refresh tadi diklik, is loadingnya kita set menjadi true sehingga tombolnya menjadi disable. Kemudian kita ambil data dari URL ini menggunakan getRes ya. Jadi getRes ini sudah diimport dari services crypto service. Ini arahnya. Kemudian ketika sudah dapat resnya, kita sudah dapat hasilnya, kita masukkan ke constant data list yang sudah di define di sini. Jadi awalnya di sini datanya kosong ya, listnya kosong. Kemudian kita masukkan hasil dari data yang sudah di get dari URL tersebut. Kemudian kita catch kalau misal dari API-nya ada error. Kemudian finally tidak peduli dia berhasil atau sukses, kita set kembali is loadingnya menjadi false sehingga tombolnya bisa diakses kembali. Oke, kemudian ketika loading juga saya kasih sebuah spinner, jadi ada penanda ketika dia masih loading. Nah, kemudian untuk penampilan datanya sendiri saya menggunakan custom ini ya, custom styling, nanti ada di bagian bawah. Jadi di sini ketika data panjang dari data listnya itu lebih dari 0 dan tidak flagging is loadingnya sama dengan false, baru item-item ini dimunculkan. Jadi kan data list ini awalnya kan masih 0 ya, jadi ketika dia 0 tidak ada data yang ditampilkan. Oke, kemudian kita looping berdasarkan data tadi, kita kasih kita beri nama item ya untuk per item datanya. Kemudian kita tampilkan ranknya, item name-nya, kemudian simbolnya dan price USD-nya. Untuk styling mungkin tidak saya jelaskan secara rinci ya di sini, jadi hanya sekilas saja. Mungkin nanti bisa langsung dilihat di source code yang saya berikan saja. Oke, stylingnya sudah seperti ini. Kemudian kita coba running. Elixir. Sudah muncul. Ini kan masih tampilan secara web ya. Untuk kita bisa tampilkan seperti versi mobile, kita bisa masuk ke sini, ke inspect, terus dimensionnya kita ubah menjadi device yang ini ya, misal 14 Pro Max lah ya. Jadi tampilan awalnya seperti ini, tidak ada data, hanya muncul tombol refresh saja. Ketika kita refresh, muncul spinner sebentar, kemudian muncul data dari crypto listnya yang dari API tadi. Di sini saya menampilkan ada 100 data ya di sini. Jadi seperti itu tugas saya untuk tugas 3 ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.